Tema ini apa judulnya tadi? Jokowi dan masa depan demokrasi. Jokowi dan masa depan demokrasi. Agak clear, maksudnya Jokowi dan masa suram demokrasi. Itu lebih tepat. Karena kita bahas kan. Saya nggak apa-apa dengan pendapat Anda mengatakan bahwa ada kecemasan terhadap masa depan demokrasi. Tapi kalau alasannya hanya penunjukan seorang Fajrul Rahman, bukan, aktivis ITB yang ditahan Soeharto, itu kata pengantar saya masuk ke bab satunya. Menurut saya itu agak bengkok. Saya masuk ke bab dua deh, sekarang gitu. Nanti. Apa yang lebih mendalam dan prinsip bahwa memang pemerintahan Jokowi ini mengalami kesuraman di saya terangin gimana suramnya ya. Oke. Gimana, Rom? Tadi berita di media massa yang viral, Said Didu dinyatakan sebagai tersangka untuk Luhut B. Panjaitan. Dalam 2 jam kemudian diralat oleh Mabes Polri. Tidak tersangka. Belum tersangka karena masih dalam gelar perkara. Padahal suratnya adalah tersangka. Jadi ada faktor lain yang masuk sehingga uraian tentang tersangka tidak tersangka berubah-ubah. Satu, seminggu sebelumnya UI mengeluarkan semacam ancaman terhadap mereka yang bikin diskusi itu. Seminggu sebelumnya UGM begitu. Sekarang tunggu, saya terangkan dulu. Semua jadi salah Jokowi. Bukan salah Jokowi. Tidak salah Jokowi. Yang salah adalah kemampuan kalian sebagai orang yang paham demokrasi untuk mengambil isu ini dan katakan bahwa rektor UGM bodoh. Tunggu, rektor UI juga kacau. Jadi kalian itu yang ada di dalam itu mestinya membuat rejim ini terbuka. Logika begitu keliru, Rok. Masa semua yang terjadi kesalahan di luar lalu dikaitkan langsung dengan Pak Jokowi misalnya begitu. Begini sajalah. Apakah kita sudah kami ini betul-betul ya sejak 98 kan? Kita udah mati-matian nih, Rok. Kalau begitu salahnya era siapa kalau begitu? Yang salahnya presidennya. Tidak, Rocky. Apabila itu berurusan dengan yang namanya penegak hukum, biarkanlah diselesaikan oleh penegak hukum. Segala hal yang kurang, segala hal yang lebih dengan penegakan hukum itu ada bagian mereka. Kalau Rocky mengatakan presiden atau istana ikut campur lagi dengan itu, Rocky menyamakan seolah-olah sekarang ini sama dengan Orde Baru. Kita itu udah mati-matian, Rocky. Demokrasi konstitusional. Kita bertahan mati-matian, Rocky. Begini, kan demokrasi itu adalah regimentasi. Sekarang rejimnya itu beroperasi dari istana sampai ke kampus UGM, sampai ke kampus UI. Rocky, lebih parah mana daripada Soekarno? Apa yang paling penting di masa 98 yang kita hasilkan? Gak ada urusan dengan 98. Demokrasi konstitusional. Kita tetap yang namanya ada presidensial. Ya kan, Rocky ya? Dan itu terjadi apa yang menjadi kemudian masterpiece kita, presiden dipilih langsung. Presiden hanya boleh 2 kali. Kemudian itu ada. Saya bypass saja deh seluruh keterangan pembagian Anda. Rocky, ada DPR. Seluruh keterangan Anda itu jadi benar bila tidak ada persekusi terhadap dekan UGM. Bila tidak ada pelarangan diskusi di UI. Jangan membuat kesimpulan untuk kegiatan. Itu bukan kesimpulan, itu faktanya. Betul, itu faktanya. Itu juru bicara tapi nggak tahu faktanya. Betul, Rocky. Bung Rocky, Bung Fajrul, biar satu-satu. Anda mengambil kesimpulan seolah-olah itu adalah tindakan dari istana. Memang itu keliru. Didiamkan oleh istana dan tidak ada satu orang pun yang membela itu. Siapa yang salah? Presiden tidak boleh mencampuri urusan bukan soal urusan ini, soal demokrasi. Demokrasi itu artinya hak untuk bicara bebas. Betul. Presiden tidak pernah membela itu. Apabila dia berurusan dengan hukum, nggak ada urusan hukum. Tidak boleh. Tidak ada urusan hukum di situ. Itu bukan urusan hukum. Bung Fajrul, Bung Rocky. Bagaimana kebebasan berbicara itu? Betul. Dia diatur oleh hukum. Undang-undang dasar ada nih. Undang-undang dasar bilang mungkinkan kebebasan bicara, karena itu undang-undang itu dan itu dihargai. Rocky pun tidak ditangkap sampai hari ini. Memang nggak bisa ditangkap. Kenapa Buton ditangkap? Penonton nggak bisa memahami apa. Laki-laki harus dijamin sama perempuan. Sorry. Oke. Ini biasa kami kebiasaan lama. Satu-satu dulu. Gini, soal Pak Said Didu dilaporkan, protes. Jadi tersangka, protes. Nggak jadi tersangka, protes. Kita semua kan, Anda tadi barusan bilang harusnya itu di stop. Nah sekarang setelah Said Didu di stop, Anda juga merasa itu ada faktor istana. Bukan faktor istana, kalkulasi politik di dalamnya yang menyebabkan kasus itu di stop itu. Jadi ada kalkulasi politik, bukan soal hukum yang dia sebut.
Menduga-duga seperti ini betul-betul masuk ke lain. berbahaya buat demokrasi. Masuk lagi ke soal lain. Soal logikanya. itu berarti nggak oke. Saya merasa itu nggak terlalu penting dan terlalu Tidak kecil. penting banget. Oke. Masa dia menduga-duga apa yang terjadi di ruang kosong sana kan? Saya tidak menduga, saya bikin analisis. Anda yang menduga pikiran saya. Pikiran saya adalah analitis. Anda tiba-tiba melompat saja seolah-olah bahwa apa yang terjadi di sana disebabkan oleh yang terjadi di sini. Tidak ada Bung hubungan Fajrul, antara ini. menurut Anda di mana orang salah mengerti bahwa selama ini memang istana selalu campur tangan membiarkan otoritarianisme? Karena mereka masih berpikir seolah-olah bahwa negara itu yang namanya istana, yang namanya presiden itu boleh mencampuri semua masalah di negeri ini. Dari urusan bukan kata seperti di mencampuri. masa Orde Baru, Iya. seolah-olah bahwa Karena Anda korban, dan bagaimana kami dulu satu rezim masuk ke dalam kampus? Otoritarianisme, bahkan kami dulu menyebutnya sebagai totalitarisme. Totalitarisme itu adalah gimana negara itu mencampuri urusan pribadi. Sebentar dulu. Begini, stop. Jadi Anda membiarkan ketika ada diskusi ilmiah, diskusi akademik di kampus, apapun temanya, dan itu kemudian dibungkam, menurut Anda itu biasa saja? Tidak ada pembungkaman. Kalau dia kemudian berhadapan dengan hukum, saya kan pernah menyatakan, Rocky hati-hati. Saya bilang kenapa? Udah kayak Presiden Jokowi, hati-hati. Rocky hati-hati, udah bisa gitu ya. Rocky hati-hati. Kalau ada isinya fitnah, kalau ada isinya pencemaran nama baik, kalau isinya hoax, Anda akan berhadapan dengan hukum. Tetapi kami sampai mati ini, Presiden Diskusi Jokowi, ilmiah itu hoax. Diskusi ilmiah itu hoax. Kami, Presiden itu harus Jokowi, dijawab saya sih. dan Bung Fajrul itu harus dijawab. Mengapa diskusi ilmiah di UGM, di UI harus dihentikan? Karena dianggap hoax oleh pemerintahan Jokowi tidak ada pemerintahan Jokowi melarang. Dia kan berhubungan, misalnya yang di UI, berhubungan dengan siapa? Yang terangin sesuatu seolah-olah algoritmanya tidak berhubungan dengan kekuasaan. Rektor diangkat oleh Jokowi. Rektor UI diangkat oleh Jokowi. Jadi Rocky, kamu dia gini, mesti misalnya layani gini aja. yang mengangkatnya. Kamu dilahirkan oleh ayahmu, ibumu, kemudian kamu lahir di Indonesia. Karena semuanya ini berasal dari atas sana, maka semua kesalahanmu disebabkan oleh ini. Tidak. Rocky Gini itu ya. berlebih-lebihan. Gini ya, saya terangkan ya. Bapak itu berlebih-lebihan. Kau yang kekurang-kurangan. Gini ya. Bapak dan ibu saya tidak bisa diganti. Presiden itu bukan bapak, dia diganti setiap 5 tahun. Paham? Itu yang kita kerjakan. Ya, karena di masa itulah kenapa yang bikin reformasi paralelisasi kita, itu? Anda bayangkan Jokowi itu bapak gue. Enggak ada menginginkan Anda menjadikan dia bapak. Nah, ini udah agak leceh. Guys, hey para pria, Bahkan kepalanya nggak ada isinya. Kepala negara, Rocky. Saya mau gini aja. Secara demokratis. Mau gini, bagaimana sebenarnya sikap Anda yang berada dalam lingkaran istana melihat banyak diskusi-diskusi ilmiah itu dibatalkan? Tidak ada masalah sebenarnya dengan UGM diskusi ilmiah. Tapi kalau kemudian dia berhubungan misalnya tiba-tiba siapa yang tidak saya juga bertanya-tanya. Siapa yang kemudian yang mengancam dan sekarang kan sedang dicari. Sebenarnya pada dasarnya nggak ada. Bung Rocky, stop. Tidak ada hubungannya. Kan sekarang sedang dicari siapa yang mengancamnya. Ada yang mengatasnamakan tentu. Kalau kemudian terjadi. Saya mau tanya sikap Anda sih, karena kan menjadi aktivis itu tentang sikap. Betul. Sikap Anda terhadap banyak diskusi ilmiah atau banyak orasi-orasi, diskusi-diskusi akademik itu dilarang. Menurut Anda menyayangkan nggak di UGM? Tolong diberi. Saya dulu juga mengadakan diskusi. Bung Fajrul, Anda nggak menjawab pertanyaan aku. Apa itu? Apakah Anda menyesali bahwa ada pelarangan dan perundungan terhadap diskusi ilmiah tentang pemakzulan presiden harus di UGM? Dipisahkan ini, Rosi. Apabila diskusi ilmiah dan kemudian memakai kebebasan akademik, itu nggak ada masalah sebenarnya. Tetapi kalau kemudian dia berurusan dengan pihak administrasi rektornya, kemudian berurusan dengan penegak hukum sana, itu urusan mereka. Biarkan mereka selesaikan. Dan menurut Anda itu tidak ada hubungannya sama istana? Tidak ada urusannya dengan istana. Menurut ini aja yang dipilih oleh presiden. Kenapa itu ada urusannya dengan istana? Karena rektor dipilih oleh presiden. Gak ada. Tidak berarti lalu kemudian dipilih di sana lalu Presiden Jokowi. Itu sama dengan mengatakan bahwa kita masih seperti di zaman Orde Baru. Kan itu benar-benar merusak. Orang kita sama-sama meruntuhkan. Masa kita ingin mengembalikan? Sedikit aja. Gila, Rocky. Bung Fajrul, sedikit mengembalikan.
Oke, apa? Gini, saya mau tanya sikapnya Bung Fajrul. Anda menyayangkan kalau ada diskusi seperti itu dibatalkan? Saya menyayangkan. Tetapi kalau mereka berurusan dengan pihak keamanan karena hal-hal yang mereka katakan ada pelanggaran segala macam, itu biarkan berurusan di sana. Karena pemerintah atau istana tidak bisa mengintervensi yang namanya penegakan hukum. Oke. Saya terangkan ya di mana salahnya. Guys, para pria, diam. Saya kembali sesaat lagi.